Hai semuanya, kami dari Sekolah Sultan Iskandar Muda. Perkenalkan, nama saya Delpin. Di sini kami akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Nah, distribusi normal itu dibagi menjadi 5. Apa saja yang 5 itu? Mari kita bahas. Saya Putri Oktaviani dari kelas 12 IPA 4. Yang pertama adalah distribusi probabilitas normal. Apa sih distribusi probabilitas normal ini? Nah, distribusi probabilitas normal merupakan salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu. Distribusi ini disebut juga sebagai distribusi Gauss. Kira-kira kenapa ya disebut sebagai distribusi Gauss? Nah, awalnya distribusi normal ini merupakan salah satu bentuk penghormatan bagi Carl Gauss pada tahun 1777 sampai 1855 yang berhasil mendapatkan persamaan dari studinya mengenai kesalahan dalam pengukuran yang berulang-ulang pada benda yang sama. Distribusi probabilitas ini banyak digunakan dalam berbagai jenis analisis statistika. Karakteristiknya apa aja sih? Karakteristik dari distribusi probabilitas normal ini adalah kurvanya yang selalu berada di atas sumbu X, bentuknya yang simetris dalam artian nilai rata-rata sama dengan nilai median sama dengan nilai modus, memiliki asimptot dasar sumbu X, dan luas di daerah kurvanya adalah 1. Nah, kita masuk ke contoh soal. Pengukuran terhadap diameter dari 2000 buah pasak memberikan diameter rata-rata 76,25 mm dan simpangan baku 0,15 mm. Hitunglah banyaknya pasak yang mempunyai diameter kurang dari 75,95 mm. Pada soal diketahui bahwa banyaknya pasak total atau N sama dengan 2000 buah. Diameter rata-rata atau X rata-rata sama dengan 76,25 mm. Simpangan baku sebesar 0,15 mm. Maka X sama dengan 75,95 mm. Beda X dikurang X rata-rata sama dengan 75,95 dikurang 76,25 sama dengan 0,30 mm. 0,30 mm ini setara dengan minus 2 dikali 0,15 mm. Maksudnya supaya lebih gampang aja dalam mengerjakan soalnya. Kemudian, X dikurang X rata-rata sama dengan minus 2 dikali simpangan baku. Karena simpangan baku pada soal diketahui adalah 0,15 mm. Dipindah, maka X sama dengan X rata-rata dikurang 2 kali simpangan baku. Luas daerah yang diarsir pada soal bernilai 95%. Maka luas daerah kiri X dikurang 2 kali simpangan baku, dan di kanan X ditambah 2 dikali simpangan baku adalah 100% dikurang 95% sama dengan 5%. Jadi, luas daerah kiri X dikurang 2 kali simpangan baku sama dengan 5% dibagi 2 sama dengan 2,5%. Jadi, luas banyak pasak yang diameternya kurang dari 75,95 mm adalah 2,5% dikali 2000 sama dengan 50 pasak. Saya Vina akan menjelaskan tentang kurva normal baku. Kurva normal baku disebut juga dengan distribusi Z. Setiap nilai yang ada pada distribusi normal baku ini disebut dengan istilah Z-score atau skor standar. Angka pada Z-score di distribusi normal baku menunjukkan jumlah standar deviasi suatu observasi, apakah jatuh di atas atau di bawah nilai mean. Rumus kurva normal umum dapat diubah ke dalam kurva normal baku dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang X besar per S. Keterangan Z sama dengan nilai standar, X sama dengan data ke I dari suatu kelompok data, X kecil sama dengan rata-rata kelompok, S sama dengan simpangan baku. Contoh soalnya, seorang bayi yang baru lahir rata-rata 3,750 gram dengan simpangan baku 325 gram. Jika berat bayi berdistribusi normal, maka berapa persen yang beratnya lebih dari 4.500 gram? Pembahasan X sama dengan 4.500 gram, X kecil sama dengan 3.750 gram, S sama dengan 325 gram. Maka Z sama dengan X kecil dikurang X besar per S.
Z sama dengan 4.500 dikurang 3.750 per 325 sama dengan 2,31. Luas daerah kurva dengan nilai Z sama dengan 2,32 adalah 0,4898. Luas kurva sama dengan 0,5 dikurang 0,4897 sama dengan 0,014 sama dengan 1,04%. Nah, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu pendekatan distribusi binomial dan distribusi normal. Sebelumnya, apa sih itu distribusi binomial? Distribusi binomial ialah distribusi yang distribusinya merupakan hasil suatu eksperimen yang terdiri dari peristiwa sukses dan gagal. Peluang terjadinya peristiwa sukses itu adalah P. Peluang terjadi peristiwa gagal itu adalah Q sama dengan 1 kurang P. Kemudian eksperimen itu diulang sampai N kali dalam keadaan bersamaan, dan di antara peristiwa sukses terjadi sebanyak X, maka peristiwa gagal itu adalah sebanyak N kurang X kali. Nah, probabilitas pada distribusi binomial yang terjadi sebanyak X kali bisa kita lihat rumusnya di situ. Nah, kita masuk apa itu pendekatan distribusi binomial dengan distribusi normal. Apabila N sangat besar dan P sangat kecil, seperti P kurang sama dengan 5, maka distribusi binomial tersebut dapat didekati dengan distribusi Poisson. Akan tetapi, apabila N di luar tabel dan P bernilai sangat kecil atau sangat besar, maka distribusi binomial dapat didekati oleh distribusi normal. Kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Anggota Dewan Juri berisikan 55% wanita. Berapa peluang terjadinya 50 anggota juri yang dipilih secara acak akan berisikan anggota wanita sebanyak 30 orang atau lebih. Nah, kita ketahui N-nya itu 50, P-nya sama dengan 0,55, dan X-nya lebih besar daripada sama dengan 30. Nah, pada tabel binomial tidak mempunyai nilai untuk N sama dengan 50. Pendekatan Poisson ini juga tidak bisa dilakukan, dikarenakan N kali P sama dengan 27,5. Demikian pula teknik 1 kurang P untuk P itu tidak dapat dilakukan, karena N kali 1 kurang P sama dengan 23,5. Nah, sebelum menghitung peluang dari distribusi normal, terlebih dahulu kita perlu menghitung suatu koreksi yang diperkenankan dalam melakukan pendekatan dari distribusi diskrit ke distribusi kontinu. Dalam distribusi kontinu, nilai 29 didefinisikan mengambil nilai 28,5 sampai dengan 29,5. Maka pada nilai 30 didefinisikan 29,5 sampai 30,5 dan seterusnya. Dengan demikian, nilai-nilai diskrit yang sama atau lebih dari 30 dapat dilihat. Akhirnya, persoalan di atas dapat diselesaikan sebagaimananya distribusi normal biasa, yaitu 29,5 dikurang 27,5 per 3,52, yaitu sama dengan 0,57. Luas area dari 0 sampai 0,57 adalah 0,215. Jadi, Px lebih besar sama dengan 29,5, yaitu 0,5 dikurang 0,2157, yaitu 0,2843. Artinya, peluang terjadinya anggota juri wanita yang lebih dari 30 adalah 0,2843. Namun jika dihitung dengan distribusi binomial diperoleh 0,2862. Terima kasih. Kita lanjut ke selanjutnya. Yang keempat, ada pengujian sampel acak sederhana. Sampel acak sederhana ialah suatu teknik pengambilan sampel atau elemen secara acak, di mana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Syarat penggunaannya itu adalah digunakan jika populasi bersifat homogen. Yang kedua, jika analisis penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Prosedurnya itu yang pertama, susun terlebih dahulu sampling frame. Terus yang kedua, tentukan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Yang keempat, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Cara sampel acak sederhana ini ada dua metode. Yang pertama ada metode undian. Setiap anggota diberi nomor acak dan nomor dipilih secara acak. Nomor acak tersebut memiliki anggota populasi yang terpilih. Dan yang kedua, metode bilangan acak, di mana menggunakan tabel bilangan acak.
Langsung saja di sini kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah pabrik baja memproduksi plat memiliki daya renggang rata-rata 500 dan standar deviasi sebesar 20. Jika dipilih 100 sampel random dari 100.000 plat, berapakah probabilitas rata-rata sampel akan kurang dari 496? Sini kita buat dulu diketahuinya. Dibilang pabrik baja memiliki daya renggang rata-rata 500. Jadi kita dapat simpulkan mu X bar sama dengan 500. Lalu dan simpangan baku sebesar 20, maka sigmanya adalah 20. Lalu jika sampel random terdiri dari 100 plat baja dipilih dari populasi yang terdiri dari 100.000 plat, maka N kecilnya itu 100 dan N besarnya itu ukuran populasinya itu 100.000. Yang ditanya di sini adalah P dalam kurung X bar lebih kecil dari 496. Langsung saja kita jawab. Yang pertama yang perlu dicari itu, yang pertama populasi, kita cari dulu populasinya diketahui atau tidak. Lalu yang kedua kita cari dulu apakah N-nya itu lebih besar dari 5% atau tidak. Cara mencarinya adalah N kecil per N besar. Kita masukkan nilainya 100 per 100.000 sama dengan 0,001. Jika dipersenkan itu menjadi 0,1. Di sini kita bisa tahu kalau 0,1 itu lebih kecil dari 5%. Jadi karena lebih kecil dari 0,5%, karena lebih kecil dari 5%, jadi tidak dipakai faktor koreksi. Lalu kita cari sigma X-nya. Rumusnya itu sigma per akar dari N sama dengan 20 per akar 100. Akar 100 itu 10, jadi 20 per 10 sama dengan 2. Lalu kita cari nilai Z-nya. Nilai Z-nya itu rumusnya adalah Z sama dengan X per mu X per sigma X. Masukkan nilainya 496 dikurang 500 per 2. 496 kurang 500 per 2 sama dengan min 2. Lalu kita ubah rumus Z-nya tadi menjadi P dalam kurung X bar lebih kurang dari 496, maka menjadi P dalam kurung Z kurang dari min 2. Cara mencarinya adalah kita buat dulu kurvanya di sini. Nilai kurva itu lebih kecil, nilainya itu min 2. Jadi kita buat di sini min 2, lalu katanya lebih kecil dari min 2. Jadi kita arsir ke bagian negatif. Lalu kita buat di sini daerah min 2-nya itu sebagai Z1. Yang kita mencari di sini adalah Z3. Ini di mana Z3 itu daerah yang diarsir, dan kita lambangkan di sini daerah sigma antara min 2 dengan 0 menjadi Z2. Rumus Z3 adalah rumus Z3 adalah Z1 dikurang Z2. Kita ubah rumusnya menjadi P dalam kurung Z lebih kecil dari min 2 sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil dari 0 kurang P Z2 lebih kecil dari 0, lebih kecil dari min 2 atau lebih kecil dari 0. Kita masukkan di sini rumusnya P Z kurang lebih kecil dari 0 itu 0,5 dikurang 0,4772 sama dengan 0,0228 atau 2,28%. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis dua pihak atau bisa disebut dengan two tails. Untuk pengertian hipotesisnya sendiri, kita tahu bahwa kata hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu hipotesis. Hipo artinya sementara,
sedangkan tesis yaitu pernyataan atau dugaan. Nah, untuk pengujian dua pihak ini digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan bunyi H alternatif HA tidak sama dengan. Kita langsung saja masuk pada contoh soal berikut. Pada contoh soal ini, hipotesis ya H0-nya itu rata-rata atau new-nya sama dengan 30 ton. Lalu H1 rata-rata atau new-nya tidak sama dengan 30 ton. Nah, ini terlihat karena tidak sama dengan 30 ton bisa jadi lebih besar dari 30 ton dan bisa jadi lebih kecil dari 30 ton. Pada bagian ini jelas di sini menggunakan uji dua arah. Nah, diketahui juga alfanya adalah 5%. Untuk menghitung Z-nya ini sama ya perhitungannya seperti yang diuji satu arah untuk Z statistiknya. Nah, yang membuatnya beda ini adalah Z tabelnya di sini kita menggunakan alfa per 2. Jadi kalau tadi alfanya 0,05, nah di sini 0,05-nya dibagi 2. 0,05 dibagi 2 berarti menjadi 0,025. Nah, setelah kita lihat di tabel Z, nilai Z tabel 0,025 itu adalah plus minus 1,96. Maksudnya itu plus minus ini nanti di saat dia berada di sisi kanan dia positif. Sedangkan kalau dia berada di posisi kiri itu dia negatif. Lalu di sini kita akan menentukan daerah keputusannya. Jadi kalau dia itu uji dua arah ini kita dapat mengambil kesimpulan di arsir yang sebelah kanan maupun di arsir yang sebelah kirinya. Kita lihat nilai Z hitungannya adalah minus 3873. Berarti kita bergerak di daerah hasilnya sebelah kiri. Nah, minus 3,873 ini dia berada di daerah penolakan H0 atau di daerah penerimaan H0-nya. Ya, dia berada di daerah penolakan H0. Kalau H0-nya ditolak, berpihak satunya diterima. Berarti kesimpulannya adalah rata-rata produksi di PT Makmur Sentosa ini tidak sama dengan 30 ton.